teman-teman semuanya. Di sini saya akan sharing saja sih sebetulnya bagaimana eh, kewirausahaan sosial ini yaitu yang menjadi fokus tema dari eh, KKN ini yaitu KKNT Inovasi. Jadi bagaimana membangun ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Eh, karena memang sesuai dengan definisinya bahwa kewirausahaan sosial itu menjawab permasalahan-permasalahan sosial dengan eh, cara menghasilkan uang. Karena 99% permasalahan sosial itu disebabkan oleh permasalahan ekonomi, di mana orang pintar akan menjadi bodoh kalau tidak punya uang. Kemudian juga orang alim bisa menjadi bajingan kalau tidak punya penghasilan. Dan orang yang sehat akan menjadi sakit ketika dia tidak uh, punya income. Menurut saya sepakat dengan apa yang terjadi bahwa permasalahan sosial ini memang kebanyakan disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Nah, jadi kewirausahaan sosial ini sekali lagi ditujukan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat melalui memberikan solusi melalui ekonomi, artinya menciptakan profitabilitas dengan cara berwirausaha. Nah, kemudian kalau kita bicara di tingkat desa atau sesuai dengan pengalaman kami yang biasa menjadi lokus untuk KKN ini, bahwa dalam kewirausahaan sosial ini memang ada dua sisi yang harus kita raih gitu. Yang pertama profit, yang kedua benefit gitu. Nah, uh, karena kalau kita mengejar profit saja, maka belum tentu benefit ini juga didapatkan. Artinya ketika kita menjadi seorang wirausaha, kemudian tidak berkontribusi dampaknya kepada masyarakat sekitar kita, atau tidak melahirkan benefit tertentu, maka tidak bisa dikatakan bahwa kegiatan kita itu adalah kegiatan wirausaha sosial. Jadi mindset kita bahwa menguntungkan banyak orang terlebih dahulu, syukur-syukur kita mendapatkan untung juga secara personal. Nah, apes-apesnya kita tidak mendapatkan untung secara material, tetapi uh, kita bisa mendapatkan keuntungan secara material. Baik, sebelum dilanjutkan, uh, sebelum ada kendala, saya mohon cek dulu apakah slide saya nampak, Mbak Diah atau peserta yang lain. Bisa dilihat ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Aman ya, aman ya. Aman Pak, terlihat. Aman. Make sure aja sih. Baik ya. Oke, Bapak dan teman-teman semuanya. uh, Nah, dalam kewirausahaan sosial atau ketika kita turun ke lokus KKN kita, kemudian apa yang akan kita bawa, tentunya semuanya harus berdasarkan hasil observasi terlebih dahulu, gitu. Nah, dari hasil observasi yang kita lakukan, apa sih yang diperlukan oleh lokus atau oleh tempat kita KKN? Karena memang kebanyakan, sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa eh, kita sebagai peserta KKN biasanya lebih mengikuti apa yang menjadi rutinitas keseharian dari desa tempat kita KKN. Harusnya kita fokus inovasi apa yang
akan kita bawa ke sana. Nah, ketika sudah membawa, kita cukup fokus dengan satu kegiatan saja, misalnya membangkitkan kewirausahaan. Jadi kita tidak usah lagi ikuti pengajian rutinan. Kita tidak usah lagi ikut ngajar PAUD. Kita nggak usah lagi ikut apa ya, ya sekali-kali sekedar bersosialisasi selama kita KKN juga nggak masalah. Akan tetapi kalau itu menjadi kegiatan pokok kita dan itu juga dimasukkan ke dalam laporan kegiatan inti, saya kira eh, kurang tepat. Maka sudah saatnya kita membawa program tertentu untuk eh, fokus dan berdampak secara spesifik. Nah, jadi yang pertama, tujuan kewirausahaan sosial itu adalah menciptakan perubahan sosial. Perubahan sosial ini yaitu memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari asalnya eh, sebelum KKN yang berwirausaha 10 orang menjadi 20 orang. Yang biasanya income orang berwirausaha itu 300.000 menjadi 500.000. Kemudian juga yang biasanya eh, penjualannya secara konvensional, ketika kita pulang mereka sudah bisa berjualan secara digital. Jadi menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tempat kita KKN. Kemudian eh, inovasi dan kreativitas, artinya mendorong pendekatan inovatif untuk masalah sosial. Nah, ini kehadiran kita diharapkan khusus untuk bidang uh, wirausaha, bagaimana menciptakan komunitas kreatif baru di lingkungan tempat kita KKN, misalnya menciptakan kampung e-commerce, menciptakan kampung digital, menciptakan kampung ekspor misalnya gitu. Itu kan ketika kita uh, selepas KKN itu ada hal-hal baru yang signifikan begitu. Tidak hanya dokumentasi berupa foto dan video yang menghiasi media sosial kita. Kemudian kewirausahaan sosial ini yaitu mengembangkan solusi yang dapat terus berlanjut dan berdampak. Seperti nanti contoh yang bisa saya ceritakan untuk senior-senior teman-teman semuanya yang pernah beraktivitas baik itu KKN, OVOK, maupun kegiatan yang lainnya, BKM di tempat kami. Jadi, dari 2021 kegiatan dan 2022 sampai saat ini hasil dari kegiatan senior-senior teman-teman semuanya masih berjalan dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi kenang-kenangannya abadi begitu. Eh, Kalau diperbolehkan juga di tempat di desa kami akan membangun patung pahandian sih, tapi mungkin tidak diperbolehkan. Eh, Kemudian tujuan kewirausahaan sosial yang berikutnya adalah memberdayakan masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dan mendukung kemandirian mereka. Artinya kegiatan kita memang setiap langkah-langkahnya melibatkan masyarakat supaya apa? Eh, ada famil seperti ini. Kita kan mengajarkan ke mereka, walaupun kita status sebagai mahasiswa, tapi ketika kita KKN pasti akan eh, mengajarkan kepada mereka hal-hal baru. Nah, satu yang menjadi catatan kita bahwa kita tidak usah menunjukkan apa yang kita bisa, tetapi bagaimana membuat mereka bisa. Ini catatan dari saya. Jadi tidak usah menunjukkan apa yang kita bisa, tetapi buatlah mereka bisa, sehingga ketika kita tinggalkan setelah pendampingan, maka hasil karya kita akan tetap ada gitu ya. Sekali lagi, jangan menunjukkan apa yang kita bisa, tapi buatlah mereka bisa.
Itu rumus dari membangun kewirausahaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebelum terjun ke lapangan, seperti umumnya permasalahan-permasalahan lain di tingkat desa atau di lokus KKN, tantangan dan hambatan ini klise gitu ya, yang memerlukan keuletan, kemudian inovatif untuk menemukan solusinya. Tapi tidak tahu juga bagaimana kita memanfaatkan stakeholdernya. Nah, yang uh, pertama, untuk membangun kewirausahaan sosial di tempat KKN kita atau dimanapun, keterbatasan sumber daya. Jadi, ketika kita datang ke lokus KKN, kita akan membangun atau mendampingi wirausaha, itu mereka malah mengharapkan sumber daya, artinya sumber daya material. Kita membuat ide repackaging misalnya, dan akhirnya kita malah memberikan bantuan biaya packaging, membuatkan packaging. Kita membantu untuk uh, membuatkan e-commerce atau marketplace misalnya. Malah kita dituntut untuk membelikan kuota data internet mereka. Nah, kita uh, mengajarkan untuk bagaimana membuat produksi yang berkualitas. Tapi kita malah dituntut untuk menyiapkan mesin-mesin produksinya. Nah, yang kita punya kan cuma aja, mesin sama money kan nggak dibekali untuk KKN. Nah, jadi bagaimana keterbatasan sumber daya yang ada di lokus KKN kita bisa kita atasi tanpa kita harus mengadakan sumber daya yang tidak dianggarkan oleh kegiatan kita, gitu ya. Nah, ini permasalahan yang harus dipecahkan di kewirausahaan ketika kita berada di satu lokus KKN. Kemudian, nah ini dia nanti di lapangan akan ketemu dengan regulasi yang kompleks. Banyak aturan dan birokrasi yang rumit. Jadi ketika kita mengumpulkan satu komunitas, itu misalnya terdiri satu RW itu ada 3 RT, misalnya masyarakatnya terdiri dari 3 RT. Nah, eh, mungkin apa ya mindset dari ketiga RT ini berbeda. Kemudian si ketua RW-nya pun mungkin tidak support. Akhirnya itu baru regulasi yang kecil ya, belum regulasi nanti kelembagaannya. Bagaimana membantu eh, legalitas produk, legalitas pemasaran. Ini regulasinya yang sangat kompleks, maka ini harus dipersiapkan oleh kita bagaimana menguasai regulasi-regulasi yang berlaku dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas kaitan dengan pengelolaan kewirausahaan baik dari legalitas pemasaran, legalitas produk dan legalitas kelembagaan gitu. Ini yang akan kita hadapi. Nah, kemudian budaya organisasi, kenapa wirausaha di kita masih di bawah 2% di negara kita? Kemudian, mengapa juga wirausaha yang sudah ada pun belum banyak yang boleh dikatakan mereka sukses atau masuk dalam kriteria personal corporate yang memenuhi syarat. Nah, ini budaya organisasi yang uh, di setiap lingkungan itu masih menjadi masalah di kita. Makanya jangan heran kalau teman-teman nanti ketemu misalnya kelompok UMKM, ketemu koperasi, ketemu BUMDes misalnya. Uh, Budaya organisasi terutama mindset mereka untuk inovasi yang berdampak ini akan sangat sulit. Contohnya, uh, misalnya kita akan ketemu BUMDes misalnya di satu desa tempat kita KKN, maka mindset mereka adalah bagaimana dia bisa menciptakan produk baru, kemudian juga bisa menjualnya tanpa memikirkan produk-produk UMKM yang sudah ada di
sekitarnya. Akhirnya terjadi persaingan di tubuh ekosistem ekonomi di tingkat desa itu sendiri. Kemudian berikutnya biasanya permasalahan dari kewirausahaan ini kesulitan mengukur dampak sosial secara akurat karena yang lebih diperhatikan itu biasanya dampak materialnya. Kita tidak akan diakui keberhasilan kita kalau tidak uh, muncul nominal yang diharapkan. Misalnya kita tidak ada margin di kelompok usaha itu gitu. Tapi orang yang ikut um, mendapatkan penghasilan di kelompok ini cukup banyak. Yang dihitung itu marginnya bukan siapa yang mendapatkan ini. Ini akan ketemu tantangan dan hambatan ketika kita membangun kewirausahaan sosial, baik itu kita ngajarin ke orang, ke masyarakat, ataupun kita sendiri yang akan uh, mencoba. Gitu. Nah, mengapa teman-teman diterjunkan KKN ke lokus-lokus tertentu dengan berharap ada inovasi baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Ini tidak terlepas dari peranan kampus melalui Anda sebagai dutanya dalam membangun atau mendorong kewirausahaan sosial. Yang pertama, memfasilitasi program peningkatan kapasitas literasi kewirausahaan sosial bagi masyarakat. Nah, ini uh, ilmu yang kita dapat dari kampus, kita tularkan kembali ke masyarakat. Tapi jangan lupa, uh, sebelum terjun ke masyarakat, kita coba dulu. Kalau kita ngomong wirausaha, jangan sampai kita kelabakan ditanya oleh masyarakat, "Ade usahanya apa?" "Enggak, Bu, saya masih kuliah." Ya enggak masalah, masih kuliah kan kalau punya 5 marketplace kemudian profitable semua kan bagus gitu. Jangan nanti ngajarin e-commerce atau ngajarin marketplace di masyarakat, terutama datang ke tempat saya misalnya ngumpulin pemuda, pemudanya semua sudah beromset minimal 4 juta di e-commerce-nya gitu atau di marketplace-nya. Dan sampai ditanya gitu ya. Nah, ini memfasilitasi literasi baik keuangan, pemasaran, produksi dan lain-lain dengan ilmunya yang didapatnya. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan akses modal, pelatihan, jaringan. Nah, ini kita juga harus uh, punya apa gambaran akses atau pengetahuan lebih tentang sumber-sumber tempat pelatihan yang bisa membantu program kita, kemudian akses modal, kemudian juga jaringan pengembangan usaha yang lainnya ini harus disiapkan karena tugas kita pun bagaimana membantu akses sumber daya bagi kewirausahaan yang ada di lokus kita. Nah, kemudian dukungan pemerintah. Nah, bisa tidak kita mempengaruhi pemerintah setempat meyakinkan bahwa dukung nih komunitas yang kami bina karena kami punya prospek dengan proposal seperti ini. Jadi biasanya memang uh, kewirausahaan ini terhambat dari dukungan pemerintah setempat dari berbagai jenjang. Kalau mahasiswa yang ngomong, siapa tahu gap komunikasi antara masyarakat wirausaha dengan pemerintah ini bisa dijembatani. Gitu. Jadi tugas kita salah satunya bagaimana membantu uh, membuka mata pemerintah untuk mendukung kewirausahaan khususnya di tempat yang kita bina nanti. Nah, dengan cara apa? Bagaimana kita membuat proposal pengembangan kewirausahaan nanti itu bisa uh, dimengerti dan membuat pemerintah tertarik untuk mendorongnya. Ini tugas kita dan tentunya bagaimana kita punya solusi atau jalan networking yang bisa membantu mereka. Bisa nggak selama kita KKN Wirausaha ini nembus Alfa Indo? Bisa nggak apa menembus Shopee Ekspor gitu? Bisa nggak mereka bisa sampai uh, nembus di apa di pemasaran luar daerah gitu?
Networking ini harus kita miliki sebagai bekal kita untuk eh, mendorong kewirausahaan yang ada di lokus tempat KKN kita. Nah, karena ini peranan kampus, maka sebagai dutanya ya diutuslah kita dalam bentuk KKN. Dan kalau hasilnya baik, ini akan menjadi eh, kurikulum baru untuk menjawab tantangan di masyarakat eh, untuk dunia pendidikan. Baik. Nah, mungkin untuk khusus ya, artinya timeline yang saya buat ini artinya khusus untuk eh, bagaimana kita kalau mau terjun membangun wirausaha sosial dalam kaitan dengan KKN misalnya gitu ya. Eh, yang pertama persiapan dari mulai pengumpulan data dan informasi, identifikasi masalah, potensi, baru kita menyusun program kerja. Nah, sudahkah kita mempunyai informasi dan data yang cukup dengan lokus yang akan kita uh, kunjungi nanti, sehingga kita akan membawa program yang tepat dan dipastikan berjalan di sana. Gitu. Nah, kemudian uh, setelah mengumpulkan data dan informasi, pasti kita akan menemukan, oh ternyata masalah yang ada di calon lokus kita ini seperti ini. Nah, kemudian uh, ya kita pun harus membantu untuk mengidentifikasi permasalahan karena uh, di setiap wilayah itu pasti punya permasalahan yang tidak yang pemerintah setempat pun atau masyarakat sendiri pun tidak bisa mendeteksinya begitu. Kita bisa dengan metode problem tree misalnya atau kita bisa menggunakan uh, logical framework untuk identifikasi permasalahan. Mungkin untuk problem tree atau logical framework ini bisa ditanya ke dosen yang bersangkutan kalau ada tentang itu begitu ya. Karena itu salah satu metode identifikasi dan pemecahan masalah yang bisa menemukan masalah ke akar-akarnya sampai dengan solusi yang tepat gitu. Kalau kita tidak menemukan masalah kemudian tidak mempersiapkan solusi, ujung-ujungnya kita akan KKN dengan kegiatan rutinitas, sapu-sapu di pinggir jalan pagi-pagi, kemudian pergi ke PAUD, ikut kerja bakti, malamnya pengajian, ya mungkin seperti itu. Nah, lalu dari uh, identifikasi potensi pasti akan kita dapat ketika kita sudah mengidentifikasi permasalahan data dan informasi. Barulah kita buat susun program kerja. Selama periode KKN ini apa yang akan kita lakukan untuk mencapai sasaran itu. Nah, kemudian ya kalau pelaksanaannya tidak terlepas pasti kita akan yang paling mudah itu kan melakukan pelatihan kewirausahaan. Uh, Sebetulnya eh, pelatihan dalam bentuk seminar sehari dan lain-lain itu hanya melahirkan dokumentasi yang estetik sebetulnya. Gak usah lagi lah bikin gitu-gituan. Kalau dulu KKN di tempat kami, PB tahun 2001, 2022, sambil main PlayStation, bola, kemudian ngumpulin pemuda, sambil ngomongin tentang, kita jual apa nih? Kita pakai apa? Kita belajar marketplace yuk, Tokopedia, Shopee, Lazada. Itu sambil hampir nggak pernah ada pertemuan semacam seminar, workshop itu nggak ada. Lebih langsung ke praktisnya. Kemudian pendampingan usaha yang bisa kita lakukan paling sebatas membantu untuk legalitas produk mereka karena di dunia wirausaha ini yang paling susah itu adalah bagaimana mendapat sertifikat halal, bagaimana mengurus legalitas usahanya. Ini yang bisa kita lakukan kapasitas sebagai mahasiswa, kita bisa masuk ke PLUT ya pusat layanan usaha terpadu di daerah masing-masing, bisa masuk ke dinas tertentu gitu. Ini yang bisa kita lakukan. Ya. Eh, Kemudian inovasi produk dan pemasaran. Ya, ini yang paling memungkinkan ya. Artinya kita tidak usah mikir produk apa yang kita ciptakan di daerah itu, tetapi eh, bagaimana produk ini bisa dipasarkan untuk bisa bersaing di pasar itu, bagaimana keunikan produk itu, baik dari inovasi produknya maupun kemasannya. Kalau kita sudah menemukan cara memasarkannya, eh,
terutama dengan digital marketing misalnya, baru kita akan bagaimana membuat inovasi dari produk itu. Karena akan saingan di digital marketing atau di e-commerce ini cukup sadis sekali. Kalau tidak ada diferensiasi dari produk, ini pasti akan kalah gitu. Nah, kemudian bangun jaringan kerjasama. Sekali lagi, kita harus mulai jalan-jalan ke manajer-manajer store, eh, kita harus mulai jalan ke manajer-manajer hotel, kita harus kenal juga dengan manajer-manajer restoran, kita harus kenal juga dengan PIC-PIC dari marketplace, eh, eh, kita harus tahu kalau kita mau menghubungin orang Shopee itu kayak gimana, kalau kita menghubungin orang Lazada itu kayak gimana. Karena kita nggak cukup saja secara virtual daftarin mereka jualan dan lain-lain. Ada fasilitas-fasilitas bypass yang bisa kita tempuh ketika kita punya PIC dari masing-masing marketplace itu. Tuh. Nah, yang paling penting itu adalah nantinya bagaimana membangun ekosistem ekonomi di masyarakat yang akan saya bahas setelah ini. Dan tentunya nanti setiap periode kita melakukan evaluasi untuk pengembangan. Nah, baik, saya akan lanjut dengan ini yang harus kita kenal, teman-teman. Nah, sebetulnya eh, ketika kita berhasil membangun sinergitas lembaga-lembaga ekonomi yang sudah terbentuk sebelumnya, eh, kita aktifasi saja fitur-fitur dari ekosistem yang sudah ada ini, maka sebetulnya kita nggak capek gitu untuk membangun wirausaha. Kenapa? Itu yang paling besar ya ekosistemnya di masing-masing desa pasti ada BUMDes. Kalau di level kecamatan ada namanya BUMDes bersama. Kemudian pasti di desa itu sudah ada kelompok tani atau gapoktan di level desanya. Kemudian pasti ada kelompok UMKM dan pasti ada koperasi walaupun plangnya doang. Nah, kalau kita berhasil mengaktifasi uh, lembaga-lembaga ekonomi yang ada yang bersifat sebetulnya untuk pengembangan wirausaha semuanya, aktifasi saja lembaga-lembaga ini, kita sudah berhasil membangun ekosistem. Jadi, kita cari tahu bagaimana kinerja dari BUMDes yang ada di lokus kita. BUMDes tingkat desa atau BUMDes bersama tingkat kecamatan. Kemudian kita juga cari tahu bagaimana kelompok taninya, apakah berjalan atau tidak, produknya apa. Kemudian UMKM-nya seperti apa dan koperasinya seperti apa. Nah, bagaimana cara mengaktifasi fitur-fitur kelembagaan ekonomi di masyarakat? Empat saja ini. Bagaimana kita bisa memberikan pencerahan? Yang pertama, eh, BUMDes ini sebagai motor penggerak dari seluruh ekosistem yang ada sebetulnya. Karena mereka satu-satunya yang diberikan modal langsung untuk berusaha. Nah, supaya timbul ekosistem, maka kita intip anggaran mereka, jangan sampai mereka membuat produk baru dengan modal yang mereka punya, sehingga menjadi saingan, baik itu saingan Poktan maupun saingan UMKM gitu. Pemasarannya pun malah jadi saingan koperasi. Bagaimana kita bisa uh, membenahi atau merevitalisasi ekosistem yang kelembagaan ekonomi di tingkat desa ini? Uh, Bagaimana BUMDes bisa memfasilitasi bisa hadir untuk kelompok tani? Apakah itu memfasilitasi kredit pupuknya atau kemudian mereka juga nanti membeli produknya begitu. Ini sebetulnya sudah bisa menghidupkan. Nah, kemudian bagaimana UMKM ini bisa menghilirisasi produk kelompok tani ini dikelola oleh kelompok UMKM ini. Nah, pemasarannya ya nanti buat satu unit pemasaran baik itu
pemasaran konvensional maupun pemasaran digital untuk seluruh stakeholder ini. Di mana posisi koperasi? Posisi koperasi adalah bagaimana uh, masyarakat yang terlibat di BUMDes, masyarakat yang terlibat di kelompok tani, masyarakat yang terlibat di UMKM ini bisa uh, menjadi pemegang saham atau mereka di bawah naungan menjalankan usaha bersama melalui koperasi. Apalagi program Astacita dari yang sekarang itu salah satunya adalah selain ketahanan pangan, itu juga adalah pemberdayaan koperasi. Maka tepat kalau kita di lokus kita adalah bagaimana menciptakan wirausaha atau membentuk kelompok wirausaha baru yang fokusnya seputar pertanian ataupun eh, agroekonominya. Bagaimana UMKM yang bisa menghilirisasi produk-produk dari kelompok tani ini yang difasilitasi baik produksi maupun pemasarannya oleh BUMDes, kemudian mereka terhimpun dalam koperasi sehingga tidak ada lagi kapital BUMDes, tidak ada lagi kapital punya desa gitu. Semuanya yang sumber daya yang mereka punya itu mereka tampung di koperasi dan mereka akan menikmati hasilnya sebagai soko guru lah ya di desa itu. Ya, ingat ya program sekarang kalaupun sudah lagi populer BUMDes, lagi populer Poktan, lagi populer ekonomi, tapi sekarang nama koperasi akan dicuatkan lagi sehingga nanti di lokus KKN teman-teman kaitan dengan wirausaha ini jangan lupa singgung masalah koperasi. Jadi gampangnya begitu datang ke lokus desa ngomong ekonomi desa, ngomong ekonomi di lokus itu, ngomong kewirausahaan, cek sajalah fitur-fitur yang sudah ada ini lalu aktifasi dengan baik Anda sukses sebetulnya membangun kewirausahaan sosial di situ. Lihat teman-teman. Nah, uh, nah jadi karena memang ini IPB, apapun fakultasnya, mau fakultas ekonomi dan lain-lain, apapun aktivitas bidang kita, bagaimana bisa memajukan uh, masyarakat ini di bidang dengan berbasis bidang pertanian gitu. Ini kegiatan-kegiatan apa beberapa tahun lalu lah ya, yang sampai sekarang kita bisa nikmati kewirausahaan sosialnya. Jadi nggak ada tuh seminar-seminar yang estetik apa seminar-seminar yang estetik di dokumentasinya begitu. Uh, Bagaimana berkumpul dengan pemuda, artinya mereka dikenalkan dengan digitalisasi. Jadi si kelompok pemuda ini diajarkan untuk membuka toko online, baik itu berbasis website, berbasis marketplace, ataupun berbasis media sosial. Ini diperkenalkan, diajarkan, didampingi, dan dipraktekkan gitu. Nah, ini si pemuda ini kalau sudah kenal digital marketing, mereka akan menjadi garda terdepan untuk pemasar produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh ibu-ibu, oleh petani misalnya, dan lain-lain. Jadi kewirausahaan sosial ini hanya bisa dibentuk ketika kita bicara tentang hal-hal yang realistis yang memungkinkan bisa dilakukan di wilayah tersebut dengan cara-cara yang mereka pahami. Belum tentu juga kita undang mereka ke aula, dihadirkan pembicara-pembicara hebat, juga belum tentu harus setiap memanfaatkan waktu yang terbatas dari KKN ini banyak berkumpul dengan mereka langsung bersamai mereka ngobrol tentang marketplace dan lain-lain walaupun diselingi dengan main PlayStation yang nggak masalah gitu ya. Nah, lalu juga ibu-ibunya pun bagaimana potensi yang ada di desa itu. Jadi ekosistemnya ada kelompok yang memproduksi, ada kelompok yang memasarkan. Nah, ujung ya bernostalgia sedikit dengan KKNT tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di tempat kami.
bagaimana waktu itu saya sendirian waktu pandemi memikirkan harus bikin usaha apa begitu. Akhirnya hadirlah IPB dengan berbagai macam programnya, KKNT kirim ke sana, OPOK ke sana, NBKM kirim ke sana. Akhirnya lahirlah sebuah kelompok wirausaha, anak-anak mudanya jualan secara digital, ibu-ibunya membuat eh, produk-produk yang bisa dijual, bapak-bapaknya tetap fokus di produksi, di pertanian gitu. Dan akhirlah muncullah sebuah produk yang fenomenal. Tuh. Mohon maaf, Pak Rektor mungkin tidak sadar bahwa yang di pangku ini adalah kotoran kambing, Pak Rektor ya. Mungkin Bapak lupa. Ya, akhirnya sampailah menembus ekspor. Ini hasil karya dari anak-anak muda, ibu-ibu, laki-laki eh, yang apa berkolaborasi dengan pihak IPB dalam menumbuhkan kewirausahaan sosial yang terbukti berkelanjutan dan eh, berdampak gitu. Nah, jadi yang paling memungkinkan untuk kita lakukan hemat energi, hemat biaya adalah bagaimana membuat inovasi untuk pengembangan pemasaran berbasis digital. Jadi pokoknya apapun produknya di tempat eh, yang kita tuju nanti sudah fokus saja bagaimana bisa membantu mereka memasarkan secara digital. Karena itulah ranah Anda, ranah teman-teman semuanya. Teman-teman belum siap mental untuk door to door masuk ke pasar, mencari sayuran ke produk petani binaan. Teman-teman belum cukup mental untuk eh, bisa masuk apa ke store-store besar gitu, supermarket-supermarket untuk supaya produk UMKM binaan kita diterima. Belum cukup mental, belum cukup keyakinan dan juga itu perjalanan yang bikin pusing. Satu-satunya yang bisa teman-teman lakukan adalah maksimalkan kemampuan digital teman-teman untuk memfasilitasi program mereka. Misalnya kemarin sekolah teh, ya banyak teh ternyata, ya sudah kita buatkan rebrandingnya dan lain-lain jual di marketplace. Kemudian kalau produk sayur, oh ini potensinya bisa dijual, kita bisa bikin IG apa open order, misalnya pre-order gitu. Bikinlah IG yang jualan sayur. Saya coba di beberapa eh, daerah perkotaan begitu, coba kecil-kecilan untuk handle satu komplek gitu, melalui IG, melalui WhatsApp bisnis, eh, bukalah sayur instan. Ya, ini yang begini-begini kan inovasi-inovasi pemasaran berbasis digital eh, yang bisa kita tularkan ke eh, lokus tempat kita melakukan KKN. Tapi jangan lupa sekali lagi, uh, walaupun status kita masih sebagai mahasiswa, tapi hal-hal yang akan kita ajarkan itu kita coba sendiri dulu. Kalau sukses, kita akan menjadi pembicara yang didengar. Kalau kita belum melakukannya, uh, masyarakat tidak akan menerima menurut pendapat profesor ini, menurut buku ini itu nggak bisa di apa diajarin ke masyarakat. Yang lebih enak itu kalau kita sudah melakukannya, ya. Jangan sampai kita ngajarin digital marketing ke temen atau ngajarin marketing konten misalnya video konten pemasaran, lalu kita KKN-nya di Tasik gitu. Ketemulah kelompoknya Jack Daniel gitu ya. Sudah habis kita di situ karena mereka konten kreator semua kan di situ. Apapun yang sudah kita uh, coba, kita akan gampang untuk menularkannya. Yaitu bagaimana kita repackaging produk-produk yang ada, kemudian juga bagaimana kita mencari jalan cara pemasaran yang kekinian begitu untuk produk-produk yang dihasilkan oleh wirausaha yang sudah terbentuk di masing-masing desanya. Nah,
Eh, Waktunya berapa menit lagi, Mbak? Waktunya sudah habis, Pak, Oh, kebetulan. udah habis. Kok nggak dikasih? Oh Iya. iya. Baik. Ya udah kalau sudah habis, berarti ada satu. Ini nostalgia lagi. Mungkin ini nggak bisa diulang sama angkatan-angkatan berikutnya, tapi mudah-mudahan juga terulang. Jadi inilah ekosistem yang dibangun di tempat kami. Ada kelompok taninya, ada kelompok, ada BUMDesnya, ada kelompok penjualnya, dan lain-lain. Inilah yang dihasilkan. Pemberdayaannya, penjualan produk mereka, penciptaan inovasi-inovasi produk, gitu. Sampai dengan eh, launching, apa, eh, launching ekspornya lah waktu itu. Dan eh, ini sudah 2 tahun berlalu kegiatan itu, mungkin 2 tahun berlalu, tapi sampai sekarang eh, masih monumental. Artinya kami dengan masyarakat yang lain masih hidup dari program ini, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini dari saya, eh, satu inovasi ditemukan, banyak jalan yang terbentang. Artinya kalau kita mau KKN atau kita mau mendirikan wirausaha sosial, jangan kebanyakan idenya, jangan kebanyakan konsepnya, eh, eh, bidik satu yang bisa kita lakukan dan itu memang belum dilakukan oleh orang lain. Karena kalau kita ingin mencapai hal-hal yang berbeda, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sama dengan orang lain. Jadi bikin saja satu inovasi, temukan. Nanti akan banyak jalan terbentang. Saya cuma melakukan inovasi di kotoran hewan, di packaging dengan baik dan lain-lain. Saya jadi dianggap seolah-olah ahli marketing pertanian. Padahal cuma bermodal ngomong tentang gotai. Ya, ada satu kata-kata hari ini, kewirausahaan sosial adalah tentang membentuk manusianya, terutama hati dan pola pikirnya. Jadi tularkanlah semangat wirausaha teman-teman ke mm, tempat yang ada di sana. Tapi jangan lupa pola pikir kita, hati kita harus terbentuk dulu untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena jangan sampai lulusan Institut Pertanian Bogor, jangan sampai berganti nama menjadi Institut Perbankan Bogor. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hamid untuk materinya. Wah, ini materi yang tadi sampai saya ngebuat jadi terlena gitu. Karena banyak hal yang bisa dibagikan nih teman-teman. Apalagi tadi kita disampaikan bahwa bagaimana kita bisa menggali sebuah permasalahan atau potensi untuk jadi sebuah inovasi. Jadi nggak hanya memberdayakan potensi lokal ya Kang Hamid. Jadi kita juga harus bisa nih punya profit supaya nantinya bisa berkelanjutan. Nah, mungkin cerita Tuh. sedikit Kang Hamid kalau di periode pertama kemarin ada nih salah satu teman kita di Desa Taman Sari, mereka juga membuat satu produk itu dari poh-pohan dibuat keripik gitu dan udah dipasarkan di Sobat Tani. Jadi itu salah satu inovasi yang sampai sekarang masih berjalan. Jadi teman-teman bisa juga tuh nantinya kalau misalkan di lokasinya punya sebuah inovasi, sebuah produk nanti bisa dijual di Sobat Tani. Gitu. Jadi kita di Sobat Tani ini di yang ATP teman-teman. Nah, itu tadi juga Kang Hamid udah bercerita ya. Ada satu kalimat yang perlu teman-teman catat, satu inovasi ditemukan, banyak jalan terbentang. Jadi paling enggak kita mulai dulu aja, nanti bakalan jalan itu akan ada gitu ya Kang Hamid. Baiklah teman-teman, itu tadi materi dari Kang Hamid. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita akan buka mungkin untuk 2 pertanyaan. Jika teman-teman ada yang mau raise hand, saya persilahkan untuk bisa raise hand ataupun open kamera. Silahkan teman-teman. Atau bisa dibantu oleh panitia untuk di share screen. Oke, ini udah ada pertanyaan terkait dengan yang di Slido. Semisal nanti pelaksanaan KKN ini kan hanya singkat
selama 40 hari. Kira-kira apakah ada sertifikasi atau legalitas yang bisa dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut? Itu Kang Hamid. Baik ya. Berbicara dari pengalaman kemarin, ketika ada KKN dan atau OVOK MBKM lah di tempat kami dibantulah diuruskan untuk apa ya haki waktu itu salah satu haki. Tahu nggak? Kami baru nerima bulan kemarin. Berarti berapa tahun tuh? Jadi nggak masalah kapan itu selesainya, tapi kita bantu masukkan dulu mereka ke jalur yang benar dulu. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi dirintis apa yang mereka punya legalisasi itu kita bantu. Proses selanjutnya kan tinggal menunggu sesuai dengan regulasi yang ada. Itu kami juga nunggu 2021 dibantu baru dapatkan kemarin untuk kaki saja, belum yang lain. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ada prosesnya. Mungkin belum selesai di masa KKN, tapi bisa dilanjutkan nih sampai setelahnya. Karena itu juga jadi salah satu bentuk yang bisa membekas gitu di masyarakat. Jadi nggak langsung pergi ya, Kang Hamid. Jadi bisa ada sesuatu yang bisa dibawa gitu. Mungkin juga peningkatan kualitas seperti pengemasan atau perbaikan komposisi juga bisa ya, Kang Hamid. Kalau ada produk-produk begitu UMKM biasanya. Dan itu biasanya garapan yang paling utama mahasiswa KKN atau yang magang atau apa, biasanya yang paling mereka bisa itu peningkatan apa packaging sama rebranding produk yang ada sih biasanya gitu. Karena itu nggak perlu waktu lama, Eh, nggak harus ngajarin dulu mereka tentang cara ngolah dan lain-lain. Ya branding sama packaging itu biasanya jadi branding, packaging, sama digital marketing itu tiga bidang yang biasa pertama dilakukan, paling utama, dan yang paling bisa dilakukan sih. Pasti. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi mencari potensi ini paling pertama mungkin bisa, terus baru digali bagaimana sih inovasi yang bisa dibuat. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, Kang Hamid, kalau misalkan nih ada yang mau mengundang Kang Hamid untuk jadi narasumber, bisa menghubungi kemana? Oh, feel free lah. Bisa kan nomor nomor saya juga ada. Silakan dibantu. Kan ada nomor WhatsApp-nya. Kemudian bisa DM juga mungkin di IG-nya atau apa. Eh, Bolehlah, kalaupun apa nggak perlu ngundang-undang juga. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, telepon aja langsung tanya gitu. Kecuali eh, berbagi ilmu bisa dengan cara apa saja di zaman sekarang gitu. Mau ngundang boleh, mau berkunjung ke tempat kita boleh, mau secara online juga kita ngobrol-ngobrol dulu boleh. Sok-sok aja ya. Yang penting sepengetahuan IPB deh karena eh, manajernya Pak Handian. Iya, itu jadi terbuka lah nih Kang Hamid Sangat-sangat untuk terbuka. ditanya-tanya teman-teman kalau butuh konsultasi gitu di desa seperti apa kondisinya dan butuh eh, apa konsultasi terkait dengan branding dan lain-lain nanti bisa nih ke Kang Hamid udah terbuka ya teman-teman. Boleh, boleh, Ya, boleh. mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini Kang Hamid apakah ada closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Saya persilahkan Kang Hamid. Kayaknya saya mau ajak teman-teman untuk eh, nonton video aja deh. Oh, boleh, boleh, Kang Boleh Hamid. ya? Boleh, boleh.